Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Teni Siti Lediawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa bertemu Bu Teni ini di ruangan yang nyaman. Bu Teni meluangkan waktu juga ya untuk bertemu saya. Mungkin Bu Teni sudah siap sekarang ya. Kalau kemarin-kemarin masih diskusi yang sedikit ya itu sebagai info awalan ya mengenai permasalahan siswa. Iya Pak. Barangkali Bu Teni mungkin ada tambahan info yang mau didiskusikan hari ini untuk permasalahan baik, yang akan Pak. diangkat. Siap. Iya, siap Pak. Sebetulnya saya kemarin-kemarin kepikiran nih Pak, punya masalah mengenai diseminasi pembelajaran diferensiasi Pak, sama pembelajaran sosial emosional. Saya pengen secepatnya gitu minggu-minggu ini sebelum puasa pengen terrealisasi di sekolah saya gitu Pak. Nah, tapi belum kesampaian juga sampai sekarang. Baik, Bu Teni pasti sudah punya rencana yang memang akan diterapkan ya, walaupun ya, Pak. belum terlaksana ya. Ya. Ini mumpung ada waktu nih, walaupun pas puasa, nggak apa-apa lah Bu Teni ya. Itu berdiferensiasi agak beda, kan ini menyangkut sosial emosional. Nah, kita coba Bu Teni, kalau mempraktekkan nanti PSE-nya di kelas, nah kita boleh dihubungkan dengan situasi bulan suci Ramadan. Ada nggak rencana ke sana Bu Teni, semangat di bulan Ramadan untuk aplikasi PSE ini? Iya sih Pak, rencananya bisa sih di situ nanti sebelum bulan Ramadan juga, atau pas awal-awal Ramadan paling ya Pak ya. Iya betul. Nanti bisa direalisasikan di situ. Memang berkaitan erat sekali dengan sosial emosional dan di situ bisa terimplementasi juga Pak, baik untuk guru-gurunya juga baik untuk murid-muridnya. Nah sebetulnya saya sih tujuannya kenapa pengen cepat-cepat, yaitu pengen melihat nanti hasilnya seperti apa setelah dicoba, disosialisasikan sama guru-guru dan juga sama murid-murid gitu Pak. Baik, Bu Teni menyangkut kompetensi emosi dan sosial emosional ini, pasti Bu Teni memilah nih, mengidentifikasi apakah bisa juga nih ada yang KSE-nya ini untuk murid, ada juga untuk misalkan diaplikasikan ke rekan guru. Barangkali ada dalam benak. Nah itu ada rencana nggak? Misalkan dua itu, ada yang ke murid, ada yang ke guru, seperti apa? Ya, baik Pak. Untuk yang sebetulnya ya KSE itu kan 5 dasar ya Pak ya. Ada yang dari kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri, keterampilan relasi, dan juga bertanggung jawab gitu ya Pak. Nah di situ sih semuanya sangat bagus untuk diaplikasikan di guru dan juga murid, kedua-duanya. Memang lebih bagusnya itu sih semua ada gitu KSE-nya, kompetensinya di situ. Tetapi memang akan ada prioritas sih Pak, karena menurut saya memerlukan waktu yang banyak untuk belajar mengimplementasikannya. Jadi mungkin nanti diurut dulu Pak, dari kesadaran diri sama kesadaran sosial dulu. Mungkin itu aja dulu untuk murid dan guru. Saya prioritaskan untuk 2 kompetensi aja dulu gitu Pak. Nah, tepat Bu Teni. Ada skala prioritas itu memang harus dilakukan, nggak bisa apalagi di murid ya, nggak bisa langsung 5 ke guru pun pasti dilihat situasi kondisi ya. Semuanya penting, tapi yang diutamakan yang mana, yang mendesak. Iya Pak. Baik, jadi ini sudah mulai nih rencana aksi Bu Teni, sudah tinggal waktu ya. Nah, barangkali dihubungkan dengan ini Bu Teni,
di kelas itu pasti kan tidak semua menjadi sasaran apa ya, mungkin dihubungkan juga dengan kasus anak yang memang sosial emosionalnya kurang atau perlu didampingi. Nah, dengan masuk materi ini gimana tuh? Barangkali Bu Teni ada strategi-strategi sambil diagnosis atau mendampingi mereka yang butuh. Barangkali ada ABK atau gimana, Bu Teni? Oh, baik Pak. Sebetulnya kalau di sekolah saya itu kebetulan yang ABK-nya nggak ada gitu Pak. Tapi memang secara keseluruhan anak-anak itu memang perlu ada pembinaan secara sosial dan emosional. Itu memang pasti harus saya khususnya itu bisa berkolaborasi sama guru BK Pak. Betul. Nah, di situ terus saya juga akan menerapkan di awal-awal pembelajaran itu untuk murid ya Pak ya. Untuk murid di awal-awal pembelajaran itu pasti saya mencoba untuk menerapkan apa yang sudah saya dapat di PGP seperti mindfulness gitu Pak ya. Terus ice breaking atau yang teknik stop gitu ya. Itu semuanya saya nanti akan coba menerapkannya kepada murid sehingga mereka itu merasa lebih tenang, nyaman, dan lebih fokus gitu secara emosional. Dan secara sosialnya juga nanti akan ada hal-hal yang memang sebelumnya di sekolah udah diterapkan, udah baik, kita akan lebih berkomitmen lagi gitu Pak, lebih diterapkan lebih konsisten gitu Pak, berkelanjutan gitu ya, dievaluasi terus-terusan, dipantau, dan ada juga nanti ada yang lebih mendalam lagi urusan sosialnya, semacam rasa empati misalkan ke teman, tidak hanya yang sakit, tidak hanya yang memang anaknya kita kan kalau anak-anak yang broken home memang lebih harus diberikan perhatian yang banyak ya Pak ya, dari kita semua, dari guru gitu khususnya. Jadi ya kita arahkan ke situ atau kita bersedekah untuk anak yatim gitu. Kalau sekarang menuju puasa mungkin kita menyediakan makanan-makanan untuk buka Pak, untuk tajil gitu ya, ngasih ke mesin-mesinnya itu. Paling mungkin itu yang mau diterapkan gitu Pak. Duh, ini Bu Teni sudah paham, ini tinggal waktunya saja ya. Jadi saya support Bu Teni, ini akan terlaksana. Nah, untuk materi, untuk rencana aksinya udah terlihat. Iya. Barangkali ada hambatan sedikit atau gimana di luar itu? Ya, yang saya rasakan selama ini ya Pak ya, untuk hambatannya memang kemarin-kemarin kan kita itu pada sibuk Pak di sekolah. Yang kelas 12-nya ada uji kom, terus sekarang juga persiapan US gitu. Jadi memang banyak kegiatan yang harus lebih prioritas sekarang dilaksanakan gitu Pak. Jadi guru-gurunya kurang merespon dengan baik, kebanyakan hanya 1-2 orang gitu. Jadi saya memang perlu bersosialisasi lagi gitu kepada guru-guru di sekolah dan juga menerapkan disosialisasikan lagi pada anak-anak juga gitu Pak. Nah itu mungkin hambatannya di situ Pak. Tuh. Ya tapi ini bentuk tanggung jawab Bu Teni ya. Iya. Bentuk tanggung jawab Bu Teni untuk anak yang memang perlu pendampingan ya. Barangkali ini memang di keluarganya ada beberapa yang orang tuanya mungkin sama seperti kita juga ya, berangkat pagi pulangnya sore. Nah ini tapi kita berbagi, mudah-mudahan ini bentuk tanggung jawab Bu Teni ya. Betul, ini anak memang perlu ketika dengan orang tua tidak ada kesadaran, mudah-mudahan oleh guru ya dengan ilmunya ini kesadaran diri muncul, karena apapun bisa berubah ini dimulai dari diri sendiri dan kesadaran diri sendiri. Nah ini Bu Teni sudah ada niat baik dihubungkan ke sosial emosional dalam pembelajaran. Goal settingnya atau akan seperti apa nih nanti anak-anak kita setelah masuk pelajaran sosial emosional ini? Baik Pak, ya saya harap
anak-anak itu bisa seimbang gitu Pak, secara IQ dan juga ISQ gitu Pak ya, secara intelektual dan juga sosial emosionalnya. Jadi diharapkan memang anak-anak itu tumbuh dengan baik, berkembang secara apa ya, anaknya itu ketika tidak hanya kognitif maksud saya, dan dari attitude-nya juga nanti menjadi kompeten gitu anak itu. Terus kalau di SMK itu kan ada harus 3 gitu ya kompetensi yang dia miliki. Yang pertama memang secara knowledge, pengetahuan, yang kedua attitude, perilaku, yang ketiga memang skill. Karena banyak praktek gitu Pak. Jadi yang memang saya pengennya berhasil gitu, anak-anak itu berkepribadian, sosial emosionalnya juga seimbang dengan intelektualnya gitu Pak. Nah, setuju ya, ini integrasi antara IQ, EQ, SQ, ya bahkan jadi S-nya ada 2 ya, ada sosial juga nih, sosial. Iya, ISQ. Nah, tambah lagi psikologi, nah itu masuk Bu Teni ya, alhamdulillah Ya. dengan ya psikologinya juga masuk. Alhamdulillah ini Bu Teni sudah dapat nih, barangkali Bu Teni udah ada percaya diri atau ada keraguan lagi nggak belum terlaksananya? Saya sih kekhawatiran masih tetap ada gitu Pak ya. Cuma saya percaya diri saja untuk sekarang dengan tahapan-tahapan atau langkah-langkah dan rencana yang sudah saya buat. Semoga semua ini bisa terlaksana dengan baik dan waktunya tidak lama, secepatnya akan terlaksana dan sukses gitu aja. Siap. Alhamdulillah, mudah-mudahan pembicaraan ini saling mutualisme. Nah itu intinya ya, mutualisme dan saling menyemai kebaikan. Terima kasih Bu Teni. Ya, dengan hadirnya Bu Teni menjadi ada ilmu baru yang kita saling dapat mutualismenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yopi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ai, ya, mangga. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Yopi? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Ya. Sangat bahagia karena Pak Yopi telah bersedia meluangkan waktunya untuk berdialog dengan saya pada kegiatan coaching hari ini. Mungkin kurang lebih 15 menit kita akan berbincang mengenai mungkin masalah yang dihadapi oleh Pak Yopi. Tapi sebelumnya saya pastikan bahwa coaching ini bersifat rahasia, jadi Pak Yopi bisa mengungkapkan segala sesuatu tentang permasalahan yang dihadapi oleh Pak Yopi. Siap. Kira-kira Pak Yopi masalah apa yang ingin Pak Yopi ungkapkan pada kesempatan ini? Baik Pak Ai, terima kasih. Ini kesempatan baik saya. Pak Ai mau berbincang-bincang, ya alhamdulillah betul rileks. Ini untuk kepentingan murid kita ya. Alhamdulillah. Memang ini masalah bukan satu, tapi saya mengidentifikasi ya dari beberapa masalah. Semuanya penting Pak Ai ya. Ya. Nah saya identifikasi lagi mana yang penting, mana yang penting mendesak, mana yang kurang penting. Nah alhamdulillah yang penting mendesak, yang ingin saya diskusikan, sharing dengan Pak Ai itu menyangkut siswa yang setelah beberapa kali saya amati, saya kaji, saya analisis, ini anak malas, kategori malas ya maaf, bukan bodoh, ini kategori malas, atau ini bawaan, bisa jadi bawaannya manja ya, dari rumahnya, ya. Sehingga beberapa pelajaran tertinggal, tugas-tugas saya mengajar seni budaya pun dari ini semester 2 ya, dari 3 tugas yang saya kasihkan, udah ada durasi waktunya, ternyata 3-3-nya belum masuk. Nah, pelajaran lain pun ternyata para mapal ke saya sebagai wali kelas pun mengobrol
ini Pak Yupi kenapa sih orang ini namanya ini kok di saya nggak masuk? Oh sama Bu. Nah pelajaran lain pun begitu. Nah saya teringat ketika semester 1 pun ini apa ya dipantau terus, memang ada yang belum tuntas sampai semester 2. Ya. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Yopi di sekolah itu ada beberapa siswa yang malas, tapi bukan berarti bodoh, karena ada dan sedikit nakal, tetapi anak tersebut selalu dilindungi oleh orang tuanya, begitu ya Pak Yopi? Nah itu ya pernah ke Pak Ai menginfokan plusnya itu kadang ketika ada sisi nakalnya ke orang lain, tapi dia dari orang tuanya infonya di rumah mah baik-baik saja. Nah itu ya mungkin ada orang tua yang belum bisa terbuka gitu Pak Ai. Kalau begitu Pak Yopi, apa yang ingin Pak Yopi dapatkan setelah kegiatan coaching ini dilaksanakan Pak Yopi? Baik, nah saya ingin sekaligus ya, bukan hanya satu orang ini, mungkin yang saya ajar 1 sampai 10 kelas ini, mudah-mudahan ada solusinya. Dan saya pun akan ngobrol dengan, udah ngobrol dengan guru BK untuk kelas 7. Tapi alhamdulillah orang tuanya pun sekarang apa ya, ada mungkin merasa juga ya ngasih informasi lewat WhatsApp ya. Kemarin malah kasusnya gini, Pak, anak saya hilang HP. Ternyata anak sekarang. Oh Pak Yopi, kalau menghadapi siswa yang sudah berperilaku seperti itu, kira-kira langkah-langkah apa yang akan Pak Yopi lakukan untuk mengatasi permasalahan siswa tersebut? Nah, ini kasusnya harus tuntas ya kemarin untuk pelajaran ke yang lain. Nah, itu ketika saya menjadi pembina upacara ya, alhamdulillah disampaikan. Nah, ini salah satu ya rencana aksi dan saya langsung aplikasikan alhamdulillah Pak waktu itu di upacara tidak boleh pulang atau nginap di rumah teman. Diceritakan kasus hilang HP ya. Terus kalian itu semua berpotensi. Kalian itu masing-masing punya keunikan. Tapi satu kata saya itu ada satu kata malas gitu. Kesulitan saya satu mau langsung di grup menginformasikan sempat sebelumnya orang tuanya Pak jangan di grup dulu katanya. Itu padahal itu grup siswa ya untuk konfirmasi. Solusinya kemungkinan saya akan memanggil bertatap muka. Ada beberapa kasus yang belum saya ungkap menyangkut diri dia itu ya. Khawatirnya kan orang tua tetap kalau tidak langsung itu khawatirnya nggak menerima gitu. Ketika menghadapi permasalahan siswa tersebut, Pak Yopi kan perlu adanya rencana untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kira-kira Pak Yopi akan meminta bantuan siapa, berkolaborasi dengan siapa untuk memperbaiki perilaku menyimpang siswa tersebut? Orang tuanya dipanggil semua dan mau mengganti HP yang hilang tersebut. Oh, siap. Nah, jadi kerjasama saya alhamdulillah sudah dilakukan dengan guru BK. Solusinya para orang tua yang anaknya terlibat mau mengganti. Nah, mau mengganti ya. Saya sampai tahu terjualnya berapa ya. Nah, ini pelajarannya alhamdulillah orang tua anak ini yang saya maksud ya, yang kategori ada manja, tugasnya nggak masuk, terus kasus yang HP hilang di orang lain, terus main bola dan basket padahal udah masuk pelajaran. Terus sholat duha juga dia tidak turun, ketika disuruh kumpul dia enggak. Nah, bisa jadi ini menjadi bukti saya ke orang tua pelan-pelan ibu beberapa kasus anak ibu seperti ini. Nah, nanti saya hubungkan ke pelajaran yang tertinggal. Jadi ini bermula dari ada nakal-nakal yang
memang harus dikondisikan, jangan terlena gitu. Nanti solusinya kemungkinan gitu. Oh, iya. Berarti kalau begitu prioritas utama Pak Yopi menghadapi siswa tersebut apakah menyelesaikan masalah kenakalannya atau tidak rajin belajarnya gitu Pak Yopi? Yang saya prioritaskan ini ke pelajaran terlebih dahulu ya, karena yang namanya anak bisa jadi ini dari faktor eksternal ya. Di rumahnya dia nurut, mungkin ketika pas ke sekolah ada eksternalnya bisa dari luar dari luar kelas dia masih kelas 7, sempat terlihat dia juga didekati oleh kelas 8 dan 9. Nah, saya yang utamakan ini ke orang tua akan kolaboratifnya, mohon mungkin dipantau dulu tugas untuk semester ini, jangan sampai kosong, difotokan ketika mengerjakan. Sempat Pak, dia bilangnya udah mengerjakan, tapi pas saya cek ke pelajaran lain belum, saya pun belum. Nah, itu solusi yang saya utamakan, yang penting mendesaknya ke belajarnya dulu. Oh, siap. Kalau untuk aksi nyatanya Pak, untuk penanaman disiplin belajarnya, apakah membuat kesepakatan bersama dengan siswa atau bagaimana Pak? Alhamdulillah untuk kesepakatan sebetulnya udah di awal semester 2 ya. Semester 1 itu pas awal masuk, itu kesepakatan secara keseluruhan. Nah, saya koordinasi lagi dengan, alhamdulillah kan saya pun di kurikulum, koordinasi dengan Wakasek Kesiswaan, dengan Humas dan Kepala Sekolah, membuat kesepakatan lagi ya, kalau misalkan mencoreng nama baik 35 akan seperti apa, atau misalkan tugas-tugas tidak masuk akan seperti apa. Nah, itu alhamdulillah dibuat kesepakatan lagi di atas materai. Itu untuk mendisiplinkan. Gitu. Untuk ini Pak, untuk tindak lanjut ke depannya, apa yang akan Bapak lakukan terhadap siswa yang bermasalah tersebut? Sebagai pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Siap. Tindak lanjutnya sebentar lagi ini saya baru ngeprint laporan PTS ya. Ini akan dibagikan hari Selasa, karena untuk Senin ini, karena Senin untuk kelas 9, nah kelas Selasa 7-8. Ya, jadi yang lain udah pada pulang. Nah, yang bermasalah nanti ada khusus tindak lanjut. Ya, tindak lanjutnya akan ngobrol secara baik-baik, kerjasama, yuk bareng-bareng. Ini anak kita, yang namanya anak masih bisa, dalam bahasa Sunda masih bisa dilelempeng. Nah, gitu. Siap. Ya. Terima kasih ya Pak Yopi. Semoga pembicaraan kita, coaching kita ini dapat bermanfaat bagi pemecahan masalah yang Pak Yopi hadapi di sekolahnya. Terima kasih Pak Yopi. Assalamualaikum. Terima kasih. Saya semangat Pak I. Ya, menjadi solusi ya. Ya, terima kasih Pak. Yuk, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.